Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dudi Paridudin dari At-Taqi Ruqyah Center. Kali ini insya Allah akan menerangkan tentang bagaimana cara-cara meruqyah yang syar'i dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah atau yang telah dicontohkan oleh beliau dalam meruqyah. Karena hal ini sangat sensitif, hal ini sangat beriringan dengan bagaimana kita taat kepada beliau dalam melaksanakan apapun hingga pada saat melakukan ruqyah itu sendiri. Cara-cara meruqyah yang benar yang dicontohkan oleh beliau pertama adalah dengan meniup pada pasien dengan sedikit ada ludah. Jadi ditiup seperti ini. Keluar sedikit ada ludah, dan itu ditunjukkan pada hadis yang dari Aisyah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah dengan meniup tanpa mengeluarkan air ludah atau dengan sedikit air ludah ditiupkan kepada pasien atau kepada diri sendiri juga bisa. Ini sesuai apa yang ditunjukkan oleh hadis masih Anas bin Malik yang kemudian juga dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika malaikat Jibril tersebut meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah meruqyah dengan cara meniupkan atau menempelkan jari telunjuk terhadap lidah seperti ini. Kemudian atau ditiupkan sambil terciprat sedikit air ludah sedikit, kemudian ditempelkan ke atas tanah. Si telunjuk tersebut ditempelkan ke atas tanah sambil dibacakan Bismillahiturbatu ardina birikoti ba'dina liyuspabihi syakimuna biidni rabbina. Nah, setelah itu kemudian diangkat, kemudian ditempel kepada bagian tubuh yang terasa atau merasa sakit yang insya Allah akan diruqyah tersebut. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa tersebut dan dengan cara tersebut yang dicontohkan Rasulullah, insya Allah pasiennya akan sembuh mudah-mudahan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah mengusap dengan tangan kepada pasien yang mengalami rasa sakit atau bagian-bagian yang terindikasi ada gangguan-gangguan yang memang harus diusap. Nah, ini dilakukan, dibacakan terlebih dahulu terhadap tangan ayat-ayat ruqyahnya, kemudian diusapkan ke bagian tubuhnya baik di tangan ataupun di mana saja yang memungkinkan itu terasa sakit. Kemudian yang kelima adalah menyediakan air dalam sebuah bejana, disiapkan air dalam air putih atau air yang masih mentah boleh, atau air yang sudah masak, untuk kemudian dengan dua cara, baik diminumkan ataupun dimandikan. Nah, sebelum dimandikan dan diminumkan terhadap pasien, dibacakan ayat-ayat ruqyah yang memang tujuannya adalah salah satunya adalah memutus buhul-buhul yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Itu insya Allah telah banyak dilakukan dan alhamdulillah banyak berhasil. Terutamanya adalah bagi pasien-pasien yang pernah mengalami ritual-ritual dimandikan atau diberikan air kepada pasien tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mantra-mantra tertentu. Yang secara indikasinya adalah mendatangkan khodam-khodam jin tersebut. Kemudian dengan cara yang terakhir adalah yang keenam adalah menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada sebuah sehelai daun ataupun pada bejana. Kemudian bejana dituliskan ayat-ayat ruqyah tersebut dan kemudian dihapus dengan air, diaduk sedemikian rupa dan kemudian diminumkan. Namun cara ini tidak banyak dianjurkan oleh para peruqyah karena memang sudah dilakukan oleh dan dipopulerkan oleh para non peruqyah syariah atau istilah lain adalah para dukun. Nah, demikian yang bisa dipaparkan untuk tata cara meruqyah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.